Bang, kenapa sih gue punya orderan gak gacor, sepi? Bang, kenapa sih gue udah terapi? Kenapa gue balik lagi nih orderan gacor, terus balik lagi Bang, gak sepi lagi? Bang, kenapa sih gue berhari-hari belum juga dapat order? Kita punya motor, kita punya profesi namanya driver. Kita tidak terlihat seperti jasa, melainkan terlihat seperti karyawan, ya, yang ada target, ada insentif. Karyawan itu ada level, ya. Lu ada level nggak? Gue tanya dulu, lu ada level nggak? Ada, ya. Kalau di Grab ada levelnya seperti anggota, pejuang, satria, sama ada target. Misalnya di Grab sebulan 1.800, sekarang 2.000, bener nggak? Ada kan? Ada target kan? Lu jasa profesi, ya. Lu tuh profesi jasa transportasi, bukan karyawan. Nah, itu namanya profesi. Tapi ini kan enggak. Kita ada level-levelan, kita ada pengkotak-kotakan. Kadang-kadang kita berkompetisi, ya kan? Kadang-kadang saking berkompetisi kita lupa sama kalau itu mitra kita, teman kita sendiri, ya. Kita cepet-cepetan siapa yang dapat duluan. Ya, kita ambil segala cara. Apa gue mau pakai sistem akan memprioritas lo paling terakhir. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Arfan Zamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu, teman-teman semua sehat ya? Abang ojol, abang Grab, ya, abang ride healing, abang gokil, ya, pelanggan Gojek, pelanggan GoSense, pelanggan Grab, ya, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, ya, diberikan kesehatan, dimudahkan, impian diijabah, amin, 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 ngerobbal alamin. Guys, kali ini gue udah dapat beat, ya, ditembak siang, ya, lagi-lagi siang, kemarin juga siang, cuma 1 beat aja, ya. Nah, gue mau jalanin dulu, selesai kita akan bahas. Ini penting banget buat teman-teman, dengerin ya. Ini penting banget karena berhubungan dengan kenapa orderan lu udah terapi tapi masih juga nggak gacor. Atau kenapa kok abang gua diem-diem aja ini terus-terusan, siang baru dapat ditembak atau sampai sore baru ditembak. Ini kenapa sih bang? Nah, oke, kita bahas. Ini penting banget karena gue juga ngerasain. Ya sebenarnya gue udah tahu lama, tapi sekarang baru diyakinkan gitu kalau ini memang bener ada. Nah, lu pada penasaran kenapa ini kejadian sama kita semua? Nah, ikutin dulu satu ini. Oke guys, gue udah selesai kirim paket terakhir. Nah, ini gue udah jam 4, ya. Nah, kita bahas nih guys, ini penting banget, coba teman-teman dengerin ya. Untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar, bang, kenapa sih gue punya orderan gak gacor, sepi? Bang, kenapa sih gue udah terapi? Kenapa gue balik lagi nih orderan gacor, terus balik lagi bang, gak sepi lagi? Bang, kenapa sih gue berhari-hari belum juga dapat orderan? Bang, kenapa sih gue hampir 3 minggu ini nggak dapat orderan? Bang, kenapa sih? Nah, ini banyak banget ya, jujur gue. Dan gue selalu jawab ke teman-teman, lu coba deh ke area ramai, terapi dulu. Nah, gue rasa semua teman-teman di GoRide juga sama ya, suruh terapi dulu, ya kan? Ke area yang paling ramai. Nggak apa-apa deh, lu dapet cuannya yang kecil-kecil, lu ambil aja dulu, lakukan selama seminggu, ya. Nanti lo balik lagi ke asal lo. Mudah-mudahan sistemnya bisa bikin lo gacor lagi. Nah gitu. Tapi kejadiannya nggak selalu seperti itu. Ada yang benar-benar balik lagi dan gacor, dan banyak ya. Dan ada lagi yang balik lagi begitu juga. Nah, jadi kayak kejar-kejaran. Terasanya sih gitu. Nah, sebelum gue bahas itu kenapa? Nah, ini ada yang paling penting yang berkaitan dengan itu. Sistem. Nah, teman-teman harus tahu sistem perojolan saat ini. Nah, gue bertanya sama teman-teman, menurut lo sistem perojolan saat ini baik apa enggak? Nah, kalau menurut gue, ya, gue tuh berharap
sistem kita saat ini adalah sistem sosialis. Nah, sistem yang saling berbagi, sistem yang saling tolong menolong, sistem yang berasaskan gotong royong. Nah, pengennya gue begitu. Tapi yang gue rasakan berbeda. Saat ini apalagi sudah ada software terbaru, ada AI, artificial intelligence, ada software mesin pembelajar yang membuat kita lebih produktif, lebih efisien, dan menghasilkan profit yang menguntungkan buat aplikatornya atau perusahaan. Nah, apa hubungannya nih Bang? Nah, aku kasih tahu sistem ya, guys. Sadar nggak sadar ya, kita ini terlihat bukan seperti jasa transportasi online ya, padahal kita ini profesi ya, kita ini jasa transportasi online atau jasa aplikasi ya. Pelanggan sebagai pengguna membutuhkan penyedia jasa kayak kita punya motor, kita punya profesi namanya driver, ambil paket, kirim paket, maka kita dibilang profesi atau jasa ya, atau driver. Nah, tapi kenapa kita tidak terlihat seperti jasa, melainkan terlihat seperti karyawan ya, yang ada target, ada insentif, bener gak sih? Yang ada jam waktu kerja. Terasa nggak terasa memang sih lo yang mutusin lo mau mulai aktif apa enggak, tapi bener nggak lo kerja lebih dari 8 jam untuk memenuhi kebutuhan lo? Bener gak sih? Lo kerja lebih dari 8 jam pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dapur lo, mau nggak mau, dengan situasi kondisi negara saat ini, kan gitu aja. Bener gak sih? Nah, kita ini profesi atau karyawan. Nah, kalau di cash flow kuadran ada hierarkinya, ada levelnya. Pegawai di bawah, di atasnya profesi atau jasa, di atasnya investasi, investor, di atasnya bisnis pengusaha, baru investasi atau investor. Kan gitu cash flow kuadran, ya kan? Tapi berarti kita ada di atasnya pegawai. Ya bayangin, gaji kita dulu 30 juta per bulan. Kan sempet kan orang pegawai berbondong-bondong keluar dari kantornya atau resign untuk masuk ke jasa atau profesi jasa Gojek atau Grab atau Projolan. Bener nggak? Gaji 30 juta, ada yang 15 juta per bulan. Siapa yang nggak mau gitu kan? Tiba-tiba downgrade, turun dengan sistem tek ya, bakar duit juga selesai, kita sekarang kalau nggak bawa 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300. Mentok. Mentok di angka itu ya. Artinya kita sudah seperti karyawan, bukan seperti profesi atau jasa transportasi online. Nah, apa hubungannya dengan orderan? Nah, sebelum gua bahas soal orderan ya, kalau yang namanya karyawan itu ada level ya. Lu ada level nggak? Gue tanya dulu, lu ada level nggak? Ada ya. Kalau di Grab ada levelnya seperti anggota, pejuang, satria, sama jawara. Bener nggak ya? Koreksi ya. Kalau di Gojek ada levelnya basic atau dasar, itu terus ada silver, gold, platinum. Padahal gue bukan orang Gorai, tapi gue tahu ya, bener ya, ada levelnya. Nah, kalau di Gokilat gimana Bang? Ada levelnya nggak? Ya kita kan karyawan nih, misalnya ada levelnya 2.500, 3.500, tergantung trip, banyaknya trip, dan ya insentif lo lah. Ya selama itu ada keterangan insentif, ada target, misalnya di Grab sebulan 1.800, sekarang 2.000, bener nggak? Ya kan? Ada target kan? Lu jasa profesi, ya. Lu tuh profesi jasa transportasi, bukan karyawan. Nah, sistem membuat lu seperti karyawan, ya. Ini ya, padahal kita memutuskan ambil orderan atau enggak, kita yang mutusin, ya. Berarti kan ada perjanjian antara
kita ini partner antara aplikator sama kita. Pada saat ini gue offline, gue bukan orang Gojek, tapi pada saat gue klik orderan berarti gue ada perjanjian dengan mitra gue yaitu Goto untuk tugasnya, yaitu gue sebagai mitranya untuk mengerjakan pekerjaan ambil kirim paket sampai selesai. Nah kan gitu. Nah itu namanya profesi. Tapi ini kan enggak. Kita ada level-levelan, kita ada pengkotak-kotakan. Kadang-kadang kita berkompetisi, ya kan? Kadang-kadang saking berkompetisi kita lupa sama kalau itu mitra kita, teman kita sendiri, ya. Kita cepet-cepetan siapa yang dapat duluan, ya. Kita ambil segala cara, apa gue mau pakai mod apa enggak, supaya apa. Nah gitu kan. Kita ambil keputusan seperti karyawan sebenarnya. Padahal kita jasa profesi. Nah itu dia. Apa hubungannya sama orderan? Nah gini, kalau lu posisinya di level basic atau lu posisinya di level anggota, ya udah, berarti orderan lu atau sistem akan memprioritas lu paling terakhir. Kalau lu ya udah masuk ke platinum atau jawara, atau lu mungkin silver, atau lu mungkin gold, atau lu mungkin pejuang atau kesatria, ya lu tetap dapat orderan lumayan, apalagi yang lu di atas platinum atau jawara. Oke, lu akan diprioritaskan, lu punya privilege, lu punya kebebasan, lu punya uang, lu punya lebih besar lah keuntungan buat lu. Sedangkan teman-teman lu yang kinerjanya kurang, ya dia ada di posisi basic atau di posisi anggota misalnya, ya dia akan dapat orderan terakhir gitu. Jadi kan ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, apakah sistem ini bagus atau enggak? Lu jawab sendiri. Kalau lu tanya sama gue sistemnya bagus apa enggak, ya tentulah ada yang nggak fair. Ada teman kita yang nggak dapat orderan, yang dia dari pagi udah nyalain aktif sampai siang dia baru dinyalain. Seperti apa yang gue rasain saat ini. Nah itu karena gue melakukan pengambilan 4 hari yang lalu. Aku ambil, gue dapat pagi, tapi gue cuman mau ambil 1 orderan karena gue ada kerjaan. Besoknya sama, gue ambil pagi karena gue ada kerjaan, gue ambil orderan, gue nggak ngambil beat berikutnya, padahal ditembak. Harusnya seperti biasa. Lalu di hari ketiga gue aktifin pagi, gue nggak dapet pagi, gue siang baru ditembak. Hari ini gue juga masih pagi-pagi gue udah aktifin, siang gue juga baru ditembak. Jadi kenapa? Alasannya level lo ada di mana, itu pertanyaannya. Lo bisa jawab sendiri. Kenapa gue orderannya sepi? Kenapa gue udah terapi gue masih begitu aja? Lo ada nggak ambil 14 trip? Di Gokilat ya, lu ada nggak ngambil 14 trip? Minimal 10 trip. Kalau lu ambil 10 trip berarti kan lu ambil 2 bit. Lu cuma ambil 1 bit, ya udah, besok lu dikasih 1 bit. Kalau lu ambil 2 bit dan lu lakukan itu beberapa hari untuk ambil 2 bit, lu akan ditembak terus 2 bit dan lu akan dapat orderan. Kalau sekarang lu lihat teman-teman lu di grup masih ada yang dapat pagi-pagi, ya karena dia rajin. Yaitu dia rajin ngambil dan dia memastikan dia punya trip lebih dari 14 misalnya, atau lebih dari 10, karena dia pengen besok gue dapat orderan lagi. Ya, sistem membuat lo seperti saat ini, ya. Sistem yang mengatur orderan lo sesuai dengan level lo, ya. Itulah yang gue bilang, gue pengen banget sistem perojolan itu adalah sistem sosialis, ya. Oke guys, itu aja dari gue, Arfan Zamar, ya. Semoga ini membuka teman-teman ya atas pertanyaan kenapa. Ya ini jawabannya. Sebenarnya gue mau buka ini udah lama gitu loh. Ada yang meyakinkan gue, loh kok gue terus-terusan siang ya gitu. Oh bener kejadian. Jadi inilah kita ini sebenarnya karyawan apa jasa transportasi online. Kita ini sebenarnya karyawan apa profesi? Gue bertanya-tanya. Coba lo komentar, lo tuh sebenarnya siapa dan gue itu sebenarnya siapa? Kita karyawan. Kita dituntut waktu, ya kan? Harus kerja lebih. Kita dituntut untuk ambil terus orderan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komentar, ya.
Jangan lupa untuk klik loncengnya supaya lo dapat informasi terbaru dari konten gue. Amin. Dan gue selalu pengen ngasih yang bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk nonton short ya. Short ini baru ya, gue baru buat beberapa kali. Ya intinya sih cuman buat entertain teman-teman aja, hiburan. Ya related sama kondisi saat ini aja. Ya senang-senang aja ya. Jangan lupa untuk like shortnya, jangan lupa untuk like channel YouTube Harapan Zaman. Ikutin terus, sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.